Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembahasan kita di fluida dinamis. Yang sebelumnya kita udah pelajari mengenai fluida statis. Pengerjaan fluida udah kita bahas sebelumnya. Yang termasuk fluida itu zat cair dan gas, karena dia memiliki sifat dapat berpindah atau mengalir dan berubah bentuk atau sesuai dengan tempatnya ya. Sedangkan kalau fluida dinamis, kita akan pelajari fluida yang dalam keadaan bergerak. Saat kita mempelajari fluida bergerak, fluida kita anggap sebagai fluida yang ideal, yaitu memiliki karakteristik pertama, tidak dapat dimampatkan atau incompressible. Padahal kenyataannya ini fluida dapat berubah bentuk ya, dapat dimanfaatkan. Tetapi di sini kita anggap bahwa fluidanya ideal. Yang kedua, fluida tidak mengalami gesekan dengan dinding, sehingga tidak ada gaya eksternal atau luar yang menghambat fluida tersebut bergerak. Dan yang terakhir, kecepatan fluida bersifat laminer. Bersifat laminer ini artinya bahwa aliran fluidanya ini tidak terjadi turbulensi atau gerak yang berputar ya. Jadi dianggap bahwa fluida mengalir secara lurus atau laminer, sehingga kecepatan fluida di sembarang titik itu berubah terhadap waktu ya, sehingga tidak ada fluida yang memotong atau mendahului titik lainnya. Ini dikatakan fluida bersifat laminer. Peristiwa fluida yang akan kita bahas yaitu persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Yang pertama, persamaan kontinuitas. Di sini ada dua buah pipa yang terhubung. Pipa yang pertama berdiameter lebih besar dibandingkan dengan pipa yang kedua ya, yang lebih sempit. Persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa volume air yang masuk pada pipa yang pertama ini akan sama dengan volume air yang ada pada pipa kedua atau V2 pada selang waktu yang sama. Jadi kalau dituliskan seperti begini, volume pada pipa pertama sama dengan volume pada pipa kedua pada selang waktu yang sama. Volume karena bentuknya tabung nih, berarti luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya A1, sedangkan tingginya delta S1 ya. Sama dengan volume pada kedua juga sama, luas alas yang kedua dikali dengan tingginya nih delta S2. Karena untuk tabung kan untuk mencari volumenya luas alas kali tinggi. Kemudian delta S ini adalah jarak pada gerak lurus beraturan, itu rumusnya kecepatan kali waktu. Di sini pada pipa yang pertama kecepatan aliran fluidanya V1, berarti V1 kali delta T. Kemudian delta S berarti V2 dikalikan delta T. Karena sebelah kiri sebelah kanan delta T-nya sama, kita coret. Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, yang terakhir ini dinamakan persamaan kontinuitas. Dari persamaan kontinuitas ini dapat disimpulkan bahwa kecepatan aliran fluida itu berbanding terbalik dengan luas penampang pipanya. Semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatan aliran fluidanya semakin besar. Jadi kalau misalnya contoh ketika kita menyiram tanaman, biar pancaran airnya menjadi kencang atau besar, maka si ujung pipanya itu kita tekan. Ditekan itu artinya luas penampang pipanya kita perkecil. Akibatnya kecepatan aliran fluida yang keluarnya semakin besar. Nah, ini keterangannya untuk V kecepatan aliran fluida, A luas penampang, delta S-nya itu jarak tempuh. Berikutnya hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini mengenai hubungan antara kecepatan dengan tekanan. Di sini ada dua buah pipa yang berdiameter berbeda dihubungkan, dan pipa yang pertama memiliki kedudukan terhadap tanah H1 dan pipa kedua H2, dan pada kedua ujung pipa ini ada tekanannya P1 dan P2. Pada pipa pertama ada kecepatan alirannya V1 dan ada V2. Ya, maka persamaan Bernoulli tuliskan seperti begini. Di sini tidak Bapak turunkan, nanti
Bapak langsung kasih aja rumusnya, dan kita gunakan rumus ini pada pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Bernoulli. Rumus ini menyatakan bahwa kecepatan aliran fluida itu berbanding terbalik dengan tekanan yang dihasilkannya, ya. Jadi kalau misalnya tekanan yang dihasilkannya kecil, ini artinya kecepatan aliran fluidanya besar, karena berbanding terbalik. Demikian juga sebaliknya, ya. Untuk memahami lebih jauhnya, kita langsung ke penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, pada alat penyemprot minyak. Pada alat penyemprot nyamuk ini, jadi ketika pada saat pompanya ditekan, maka terjadi peningkatan kecepatan aliran udara pada V2. Akibatnya terjadi perbedaan kecepatan aliran udara. Berarti kecepatan di V2 ini lebih besar dibandingkan di V1 yang di dalam wadah, ya, yang berisi minyak obat nyamuk, ya. Karena terjadi perbedaan kecepatan, di V2 ini lebih besar, di V1 lebih kecil, maka tekanan di P2 ini kecil, sedangkan P1 besar. Tadi kan kecepatan dengan tekanan berbanding terbalik. Tadi kecepatan V2 besar, berarti P2 kecil. V1 kecepatannya kecil, berarti P2-nya besar. Karena terjadi perbedaan kecepatan, maka terjadi perbedaan tekanan. Tekanan di P2 ini menjadi rendah, sedangkan P1 besar. Akibatnya, karena terjadi perbedaan tekanan, P1 ini tekanannya tinggi, sehingga mampu mengangkat ini nih, cairan obat nyamuknya ke atas, kemudian tersemprot ikut bersama dengan aliran udara. Nah, ini adalah konsep penerapan hukum Bernoulli pada alat penyemprot nyamuk. Kemudian gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Sayap pesawat terbang ini didesain bagian depannya ini lebih tebal dibandingkan bagian ujungnya. Ini tujuannya agar kecepatan aliran fluida di bagian atas nih lebih besar dibandingkan kecepatan aliran fluida di bagian bawah. Jadi ketika pas terjadi perbedaan ketebalan, di bagian depannya lebih tebal, maka di bagian atas nih aliran fluidanya lebih rapat, sehingga kecepatan aliran udara di bagian atas nih lebih cepat dibandingkan dengan bagian bawah. Akibatnya terjadi perbedaan tekanan. Tekanan di bagian atas sayap ini jadi rendah, tekanan di bagian bawah sayap lebih besar. Karena terjadi perbedaan tekanan, maka tekanan di bawah ini lebih tinggi, maka ini akan ada gaya keangkat, ya, gaya ke atas yang bertujuan untuk mengangkat pesawat, ya. Jika dituliskan persamaannya untuk mencari berapa besar gaya angkatnya, setengah rho dikalikan A. Rho di sini adalah massa jenis udara, A-nya ini adalah luas badan sayapnya, sedangkan VA ini kecepatan aliran udara pada atas sayap, dan VB ini adalah kecepatan aliran udara pada sayap yang berada di bawah sayap, ya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal ujian nasional. Pada gambar berikut menunjukkan air mengalir melalui pipa dengan luas penampang yang berbeda. Kecepatan aliran air pada pipa A 6 meter per sekon, dan jika tekanan pada penampang A dan penampang B ini sama dan G-nya 10, yang ditanyakan berapa kecepatan air pada pipa B. Di sini ada keterangannya. V1-nya kecepatan pada pipa pertama ini pada pipa A itu 6 meter per sekon. Kemudian tekanan pada pipa pertama dan pipa kedua, pipa A dan pipa B ini sama, P1 sama dengan P2. Kemudian G-nya 10, rho-nya massa jenis airnya 10 pangkat 3 atau 1000 kg per meter kubik. H1-nya ini ketinggian pipa pertama 70 cm, kita rubah ke meter, tinggal dibagi 100, 0,7 meter. Dan ketinggian pada pipa keduanya H2 1,25 meter atau 125 cm, dirubah ke dalam meter, ya, 1,25 meter. Yang ditanyakannya adalah berapakah kecepatan aliran fluidanya atau air pada pipa B atau V2. Jawab, kita gunakan rumus hukum Bernoulli. Kemudian kita masukkan
Yang diketahuinya P1 nya sama dengan P2, rho nya 1000, G nya 10, H1 nya 0,7 ditambah setengah kali 1000, V1 nya 6 kuadrat sama dengan P2 nya, tulis lagi P2 ditambah rho nya 1000, G nya 10, kemudian H2 nya 1,25 ditambah setengah kali rho 1000, V2 yang ditanyain dikali V2 kuadrat. Kemudian kita selesaikan. Di sini P1 dengan di sini sebelah kiri sebelah kanan nih ada P2 sama ya, kita coret saja. Berarti tinggal 1000 kali 10 kali 0,7, 7000 ditambah setengah kali 1000 dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 ya. 36 kali 1000, 36.000, 36.000 bagi 2, 18.000 ya, sama dengan ini. Tadi kan P2 nya sudah dicoret, kemudian 1000 dikali 10 kali 1,25, 12.500 ditambah setengah kali 1500, 500 kali V2 kuadrat, 500 V2 kuadrat. Kemudian kita pindah ruas, positif 500 V2 kuadrat kita pindahkan sebelah kiri jadi min 500 V2 kuadrat. Kemudian ini 12.500 tetap di sebelah kanan, kemudian ini 7.000 dan 18.000 kita pindahkan ke sebelah kanan, berubah tanda jadi negatif ya. Kemudian min 500 V2 kuadrat sama dengan, nah ini kita hitung 12.500 kurangi 7.000 kemudian dikurangi 18.000, hasilnya min 12.500. Maka V2 kuadrat min 12.500 dibagi min 500, min dibagi min hasilnya plus, hasilnya 25. Maka V2 kuadrat sama dengan 25. Berarti kalau V2 nya saja berarti akar dari 25 yaitu 5. Nah ini adalah besar kecepatan aliran air pada pipa B sebesar 5 meter per sekon. Contoh soal yang kedua, masih soal ujian nasional. Di sini mengenai gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Pada soal ini diketahui di sini lintang sayap pesawat terbang ini memiliki luasnya 40 meter persegi, berarti A-nya 40. Kemudian gerak pesawat terbang menyebabkan aliran udara di bagian atasnya, berarti VA-nya 250 dan pada bagian bawahnya VB-nya 200. Jika kecepatan aliran udaranya 1,2 jika kerapatan udaranya 1,2 kg per meter kubik, maka yang ditanyakan berapakah F-nya, gaya angkat pesawatnya. Berarti tadi untuk mencari F rumusnya ini setengah rho A V2 kuadrat dikurangi VB kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. Rho-nya 1,2, A-nya 40, kemudian ini 250 kuadrat dikali 200 kuadrat. Setengah dikali 1,2 dikali 40, 24, kemudian ini 250 dikuadratkan 62.500 dikurangi 200 kuadrat 40.000, kemudian 24 kali kita isi sini dulu, 62.500 dikurangi 40.000, 22.000, kemudian kita kalikan hasilnya 540.000. Misalnya adalah gaya angkat pesawat terbang yang dihasilkan sebesar 540.000